Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Balik lagi bersama gua Mr. B, pengisi suara di channel ini yang mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu channel ini, silakan atau yang sudah mendengarkan silakan di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Jadi gue pengen ngebahas sedikit tentang cewek-cewek playgirl ini karena sudah terlalu pusing banget kepala gue dengan melihat tingkah lakunya, karena gue juga beberapa mengalami kejadian tersebut. Jadi langsung aja, intinya sekarang nggak juga cowok yang sering bermain, tetapi wanita juga sering bermain di belakang para pria-pria. Jadi buat pria-pria atau buat di zaman sekarang, nggak usah terlalu percaya banget nih sama cewek yang katanya setia, terus nggak bakal bermain di belakang kalian, atau pura-pura mencintai kalian seutuhnya. I'm really bullshit and boring dengan kata-kata tersebut. Jadi kenapa bisa gue bilang gue boring? Karena di suatu kisah enggak, jadi ada suatu ceritanya tuh kayak begini. Jadi beberapa tahun atau berapa bulan ya, gue juga nggak tahu. Jadi gue pergi hangout lah bersama teman-teman gue, dan teman gue ini membawa satu wanita yang gue belum tahu siapa dia dan belum tahu dia kayak gimana sifatnya. Dan ya oke, dia diajak, dan di situ mulai perkenalan dengan dia menyodorkan tangannya dan menyebutkan tentu saja namanya, dan gue juga balik memberikan nama gue seperti itu. Nah, karena makin kita sering bertemu dan bermain di satu tempat atau tempat hangout yang secara bisa dibilang bersama, jadi makin seringlah kita ketemu dan makin akrab lah bisa dibilang. Jadi pas di sana itu ada satu teman gue yang sudah happy dan lupa diri. Enggak lupa diri, kita udah happy ngobrol dan segala macam. Tiba-tiba dan akhirnya karena gue bosen juga, gue akhirnya ke depan lah, atau gue beranjak dari meja tersebut. Jadi tiba-tiba si wanita ini datang dan membisikkan kata, "Lu kenapa nggak jogging?" Gue bilang gue nggak jogging karena gue juga pengen menikmati lagu dan melihat perform band dan DJ. Ya, perform DJ atau band lah. Gue bilang gue bukannya mau joget ke depan karena gue pengen lihat performnya aja. Tiba-tiba dia ngajakin gue untuk dance. Karena gue nggak enak sama teman gue, akhirnya gue menolak dengan gue bilang gue nggak mau dan gue nggak enak sama teman gue.
dan disitulah dia kayak ada rasa ya apa ya, rasa kesal dan rasa cemburu. Ya gue bodo amat sebenarnya, gue juga nggak peduli karena tipikal orang kayak dia tuh nggak maunya sosok banyak kenalan cowok juga sebenarnya. Dan akhirnya selang beberapa hari, minggu atau bulan ya gue lupa, akhirnya gue nongkrong bareng lagi bersama teman gue yang awalnya dia mau WhatsApp gue untuk ngajakin nongkrong di salah satu coffee shop. Nggak usah gue sebutin daerahnya, jadi gue nongkrong di daerah salah satu coffee shop. Jadi mau WhatsApp gue karena dia ada di sana, dan gue bilang kalau ada waktu gue kejar untuk ke sana. Gue bilang ya udah oke. Dan singkat ceritanya gue udah bisa ngejar waktunya ke sana dan kita nongkrong. Setibanya gue di sana, gue juga kaget ada wanita tersebut, dan gue juga heran kenapa dia ada, kenapa gue heran juga kenapa ada dia di sana tanpa sepengetahuan gue. Ya karena ternyata baru di sana terungkap bahwa teman gue mengirimi dia pesan untuk nongkrong. Ternyata teman gue nih sudah bertukar nomor lah ceritanya. Wow, gue bilang nih gercep juga nih. Yang pertama ya gue bilang ya santai aja, nggak usah. Ya gue santai lah, cuman ya gue nggak terlalu mengambil pusing juga. Jadi ya udahlah, silakan terserah. Nah ketika kita lagi asik ngobrol sambil menyeruput segelas kopi dengan enak di malam itu, tiba-tiba dia menawarkan untuk bertukaran akun media sosial. Yang menurut gue ya udahlah, cuma sekedar tukaran media sosial juga nggak masalah. Dan tiba-tiba dia menawarkan, lu nggak mau nomor gua, dan posisinya gue tahu dia memegang 2 nomor. Gue bilang, lu mau ngasih nomor lu yang mana? Oh tentu aja dia terkejut dan nggak bakal jadi ngasih gue nomor. Karena apa ya, karena gue tahu lu tipikal pemain, bukan tipe-tipe cewek yang biasa kayak yang lainnya lah. Dan karena dia penasaran, dan mungkin karena dia penasaran juga atau gimana, ya akhirnya kita kontek-kontekan lewat media sosial itu. Dan menurut gue semakin aneh tingkahnya, karena tiba-tiba dia nanya perihal umur gue yang udah lumayan cukup berumur untuk menikah dan segala macam, dan mengajak gue menikah tiba-tiba. Dan menurut gue di situ aneh. Dan terakhirnya tiba-tiba dia video call dan ada teman gue di situ, dan gue cukup kaget. Tapi ya gue biasa aja, dan gue nggak heran karena cewek-cewek kayak gitu tuh sekarang gue bisa, ya nggak semua cewek ya, tapi kayak kebanyakan udah ada banyak yang seperti itu. Ya buat cewek-cewek nggak usah lah sekalian sosok jadi pemain. Kalian merantan, nanti kalau kalian dibalikin kalian akan merasa tersakiti. Jadi kalau kayak buat cewek-cewek kayak gitu ya udahlah, berhentilah. Kalian kalau kalian bisa iya gue tahu kalian tuh bisa memainkan pria dibalik tanpa sepengetahuan, tapi pria lebih bisa lagi memainkan hati wanita seperti kalian. Akan jauh lebih sakit lagi nanti kalian. Untuk wanita seperti itu ya, gue tekankan sekali lagi, untuk wanita-wanita seperti itu. Jadi nggak usah lah kalian sosok banyak teman-teman cowok kayak pengen dipeduliin, kayak pengen diperhatiin. Ya kalau gue sih nggak peduli ya, kayaknya udah emang detiknya di saat ini gue nggak peduli sama cewek-cewek kayak gitu.
Ya bisa dibilang itu salah satu contoh cewek-cewek player sih. Dan beberapa kasus juga banyak nih gue temuin di media sosial, entah ya media sosial yang kita mainkan lah selama yang ada sekarang, yang masih bisa dipakai sekarang. Jadi banyak banget nih yang gue lihat kayak tiba-tiba si cowoknya nelpon atau video call. Waktu itu gue banyak lah yang kayak gitu, tiba-tiba ditanya lagi sama siapa, gue lagi sama si ini, terus dia ngomong lagi temen lagi kamar mandi gini-gini. Oh, habis itu oh gue baru tahu kalau lu jalan sama si ini, misalnya si A ini ternyata cewek, pas dibalikin kamera ke belakang ternyata laki-laki, dan akhirnya si cewek. Gue bisa jelasin kok gini-gini. Kayaknya buat kita sebagai cowok nggak perlu ada yang dijelasin sih, karena sudah ketahuan ya. Mungkin si cewek panik, kalau kita yang melakukan hal seperti itu ya mungkin laki-laki ada yang panik juga atau biasa aja. Cuman balik lagi ke konteksnya, yang kayak cewek ini ya menurut gue, satu, dia pengen banget diperhatiin, pengen banget dibilang dia eksis dan segala macamnya di luaran sana. Dan menurut gue kalau lu pengen diakuin dan pengen dibilang, oh cewek yang kayak tadi gue bilang, yang kayak temen gue ini, hati-hati juga kawan-kawan. Mereka juga bisa merusak pertemanan kalian. Ketika pertemanan kalian sudah dekat, dia tuh pengen banget ngerusak. Seperti itu tuh contohnya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang tiba-tiba lu baru kenalan ceweknya kayak gitu ya. Mungkin lu agak mengatur jarak lah, nggak usah terlalu dekat-dekat banget. Ya menurut gue cewek-cewek kayak gitu, ini bukan tipikal gue sakit hati gue, karena gue juga tipikal yang bodoh amat. Tolonglah berubah kayaknya. Kadang lu melakukan hal itu ketika lu ngeliat dapet cowok yang seperti apa ya, lu melakukan hal itu dibalas cowoknya melakukan hal kayak gitu, nanti lu lebih sakit hati daripada lu bakal lebih sakit hati apa yang lu lakuin sih sebenarnya. Itu intinya, lu bakal lebih sakit hati ngeliat cowok melakukan itu sebenarnya, karena hati cewek itu gampang banget ternyuh sebenarnya dibandingin perempuan. Gua akuin itu. Dan gak usah jadi sosok jadi pemain, karena umur lu sekarang kalau mau jadi pemain tuh tergantung umur sebenarnya. Ya mungkin yang lu mainin cowoknya di atas lu, ya dia tahu lu tipikal pemain, ya kalau lu dimainin balik ya hati-hati aja. Dan sekali lagi gue tekanin, nggak semuanya cewek begitu, nggak semuanya cowok begitu, tapi kebanyakan di era media sosial ini yang gue temuin banyak seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau bisa lu mempunyai suatu hubungan, saling percaya dan saling merekatkan hubungan dan komunikasi sih intinya. Udah cukup mungkin segitu aja cerita gue Mr. B. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye bye.